Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apandi Rahman. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021. Gelombang 3, angkatan ke-10, kelompok 4. Pada video kali ini, saya akan memaparkan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi sesuai tupoksi jabatan pelaksana saya. Selamat menyaksikan. Berikut uraian tugas analis data dan informasi di BKPSDM Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang pertama, menyiapkan data informasi kepegawaian yang dibutuhkan oleh atasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kedua, melaksanakan kegiatan analis data kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, bekerja sesuai yang diperintahkan dan berkonsultasi dengan atasan bila mana menemui hal-hal di luar yang tercakup dalam petunjuk dan pedoman. Yang keempat, melaporkan pelaksanaan kegiatan analisis data dan informasi sesuai dengan target yang diharapkan untuk mendapatkan persetujuan atasan. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tanggung jawab dan fungsi Jabatan Pelaksana Analis Data dan Informasi. Yang pertama, bertanggung jawab atas ketertiban dokumen data dan informasi, kebenaran dan validasi data dan informasi, bertanggung jawab atas ketepatan hasil kajian, analisis data dan informasi, dan bertanggung jawab dengan keamanan kerahasiaan data dan informasi. Selanjutnya, fungsi analis data berfungsi sebagai bahan evaluasi. Analisis data digunakan untuk menanggapi sebuah masalah tertentu dan berfungsi untuk memecahkan permasalahan serta menentukan sebuah keputusan. Demikian pemaparan tupoksi saya sebagai analis data dan informasi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur dapat diartikan sebagai sikap lurus hati, tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kejujuran diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi. Di unit tempat saya bekerja, kejujuran adalah modal utama untuk menghindari dari perbuatan yang korup. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang selanjutnya adalah peduli. Peduli dapat diartikan sebagai rasa memperhatikan, adanya perasaan iba atau simpati, dan kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan kerja. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi selanjutnya ialah mandiri. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang. Kemandirian merupakan tanda tidak mudah tergantung pada orang lain. Nilai-nilai dasar anti korupsi selanjutnya disiplin. Disiplin dapat dilihat pada tupoksi analis data dan informasi pada tanggung jawab kerja. Disiplin di sini adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya.
Kedisiplinan digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma. Selanjutnya identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang kelima ialah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran untuk menunaikan amanah. Dan yang keenam, kerja keras. Kerja keras merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yang selanjutnya atau yang ketujuh adalah sederhana. Kesederhanaan yaitu bergaya hidup tidak boros dan mewah. Yang kedelapan, berani. Keberanian adalah mampu melaporkan atau menolak seluruh bentuk kecurangan dan berani memperbaiki diri. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, keadilan. Keadilan yaitu adil di dalam menerapkan hukum, tidak memihak. Itulah tadi pemaparan saya mengenai nilai-nilai dasar anti korupsi pada tupoksi Jabatan Pelaksana Analis Data dan Informasi di BKPSDM Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya, rangkuman materi anti korupsi. Yang pertama, pengertian. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio yang berarti buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang biasa dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, maupun kelompoknya. Hal ini tentu berdampak buruk bagi tempat kerja, bangsa, dan negara. Tindakan korupsi bisa berakibat negatif pada pelaku, keluarga, maupun unit organisasi. Selanjutnya, dampak negatif korupsi. Yang pertama, tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Yang kedua, tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan kepentingan sosial. Yang ketiga, tata politik, seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Dan yang terakhir, tata administrasi, seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif. Selanjutnya, penyebab terjadinya korupsi. Mengapa korupsi dapat terjadi? Itu karena dua hal utama, yaitu adanya niat dan kesempatan. Penyebab korupsi yang selanjutnya adalah penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, langkahnya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan, keserakahan, keuntungan korupsi, kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Selanjutnya, tindakan pencegahan korupsi. 1. Perbaikan sistem, peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good government, dan lain-lain. 2. Perbaikan manusia, memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain. Selanjutnya atau yang terakhir adalah jenis-jenis korupsi. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Demikianlah pemaparan implementasi nilai-nilai dasar anti korupsi dan rangkuman materi anti korupsi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.